Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu peserta pelatihan penulisan karya tulis ilmiah yang saya hormati. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabi wa mawalah ma ba'du. Pada hari ini kita sudah sampai kepada pelajaran kelima ya, yaitu lesson 5, yaitu mengenai cara menghindari plagiarisme. Baik, pertama saya akan memulai dari definisi plagiarisme ya. Plagiarisme ini atau sering disebut plagiat ya, adalah penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah-olah itu karangan dan pendapat kita sendiri. Jadi gampangannya kita copy paste dari jurnal atau dari buku, kemudian kita simpan di karya tulis kita, kemudian kita tidak menyampaikan rujukannya. Jadi seolah-olah itu adalah tulisan kita itu adalah plagiarisme. Dan plagiarisme itu sangat banyak sekali teman-temannya, sangat luas sekali. Ada plagiarisme di tulisan tadi, kalimat seperti itu, paragraf misalnya. Ada juga plagiarisme di ide. Ada juga plagiarismenya di ide ya. Dan nanti juga ada definisi self plagiarisme. Self plagiarisme itu adalah plagiarisme kepada diri sendiri ya. Yaitu salah satu contohnya misalnya kita menerbitkan sebuah paper, kemudian kita terbitkan di tempat lain. Jadi ada dua terbitan dengan judul yang sama. Atau mungkin kita terbitkan di tempat lain, kemudian kita rubah sedikit gitu ya. Mungkin perubahannya hanya 5-10%, kita terbitkan di tempat lain. Itu juga sama, termasuk self plagiarisme ya. Jadi kalau mau perubahannya harus sangat signifikan, misalnya di atas 40%, 50%, dengan ditambah data baru gitu ya, baru kita terbitkan di tempat lain itu masih boleh. Tapi kalau perubahannya itu hanya sedikit, itu disebut self plagiarisme. Nah, plagiarisme ini banyak sekali korbannya ya. Apa namanya? Banyak sekali rektor yang turun gara-gara salah satu karya tulisnya ternyata plagiarisme ya. Nah, kemudian ada beberapa cara Bapak Ibu sekalian untuk menghindari plagiarisme ya. Kalau kita googling di internet, mungkin yang paling banyak disampaikan itu adalah 3 cara. Tetapi ada satu cara sebetulnya yang ini tambahan dari saya, namun sebenarnya ini bukan ide dari saya, sebetulnya ini dipraktekkan oleh semua penulis ya, penulis di jurnal internasional. Jadi cara keempat ini saya definisikan sendiri ya, dari praktek-praktek para penulis di jurnal-jurnal internasional ya. Baik, yang pertama, bagaimana cara menghindari plagiarisme adalah dengan cara quoting. Ya, definisi quoting itu adalah kita mengambil sebuah kalimat gitu ya dari tempat lain dan kita tidak ubah. Jadi semuanya kita copy paste, bahkan titik komanya juga kita copy juga. Nah, ini yang disebut dengan quoting. Tapi jangan lupa teman-teman ya, bahwa quoting ini sebaiknya dihindari juga ya dalam sebuah karya tulis gitu ya. Karena quoting ini akan mengakibatkan similarity content dari paper kita itu tinggi ya. Karena betul-betul kita copy paste dari tempat lain. Sehingga kalau kita harus melakukan quoting, itu hanya untuk kalimat-kalimat yang sangat sakral saja. Ya, cukup satu atau dua kalimat saja. Sebuah pasal, sebuah aturan penting atau kata-kata dari tokoh penting gitu ya. Itu boleh. Tapi sisanya sebaiknya jangan menggunakan quoting. Jadi quoting ini yang paling harus dihindari lah seminimal mungkin. Walaupun boleh ya, tentunya dengan tetap menyebutkan sumbernya, tapi sebaiknya tetap dihindari. Nah, ini biasanya penulisan quoting itu masing-masing jurnal berbeda-beda gaya selingkuhnya. Ada yang menjorok kiri dan menjorok kanan, kemudian spasinya rapat dan miring, dan macam-macam ya cara penulisan dari quoting ini. Nah, yang paling penting kita pahami juga bahwa karena kita mengambil ini dari tempat lain, maka kita harus tetap mencantumkan sumber rujukannya. Kalau tidak, maka kita masuk ke dalam pasal plagiat. Jadi wajib dicantumkan rujukannya ya. Jadi sebaiknya hindari quoting dalam paper, kecuali memang sangat-sangat perlu ya. Nah, ini ada satu contoh ya, di mana ini menjorok kiri ya. Jadi gaya selingkuh untuk jurnal ini, quoting itu menjorok kiri. Di jurnal yang lain ada yang menjorok kiri dan menjorok kanan gitu ya. Nah, ini hanya menjorok kiri saja dan semuanya miring. Jadi semua ini adalah kutipan termasuk titik komanya dari tempat lain. Kemudian
Di sini ada sumber rujukannya, ini nomor 15 ya, itu sumber rujukannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah quoting ya. Tapi kalau banyak-banyak seperti ini, maka nanti similarity content-nya akan tinggi. Jadi sebaiknya dihindari ya. Sebetulnya apa namanya, pasal atau misalnya dari pasal dari undang-undang atau perkataan penting seorang ulama atau perkataan penting dari seorang tokoh, presiden dan sebagainya. Sebetulnya kita bisa lakukan juga paraphrasing. Katakan seperti ini, ada pasal di undang-undang ya mengatakan bahwa misalnya di undang-undang dasar lah mengatakan bahwa misalnya bumi, air dan kekayaan yang dikandung di dalamnya adalah dikuasai oleh negara bla 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 bla. Kita sebetulnya boleh juga melakukan parafrasing. Jadi inti misalnya ya misalnya di dalam pasal 33 dijelaskan bahwa segala kandungan kekayaan alam yang ada di wilayah Indonesia, tanah air Indonesia semuanya dikuasai, dikelola oleh negara dan sebagainya. Jadi kita bisa saja melakukan paraphrasing ya. Yang penting pokok kalimatnya itu tidak ada yang hilang. Seperti itu ya. Jadi memang tidak juga kita harus melakukan quoting atau copy paste dari pasal, bisa juga kita melakukannya dengan paraphrasing. Jadi intinya quoting ini boleh, tetapi sebaiknya yang paling dihindari karena similarity content-nya itu sangat tinggi. Oke, kemudian yang kedua untuk menghindari plagiarisme adalah paraphrasing ya. Apa definisi paraphrasing? Ya, paraphrasing itu sebetulnya melakukan kutipan dari sebuah rujukan tetapi menggunakan kalimat kita sendiri gitu ya. Menggunakan kalimat kita sendiri. Kita ambil pokok kalimatnya, pokok pikirannya, kemudian kita tulis dengan menggunakan kalimat kita sendiri. Nah, sehingga karena kalimat kita sendiri, maka kita bisa menggunakan diksi kita sendiri, gitu kan ya. Atau kita ubah kalimatnya dari eh, apa namanya dari aktif menjadi pasif atau sebaliknya gitu ya. Atau menggunakan kalimat-kalimat sinonim ya. Misalnya di dalam kutipannya apa namanya ada kata menggambarkan, kita ganti dengan menjelaskan biasanya gitu atau menerangkan gitu ya. Seperti itu ya. Jadi bisa diubah-ubah selama pokok kalimatnya tidak hilang gitu ya. Nah, seperti itu. Namun demikian ya, walaupun sudah kita ubah ya, tetap kita harus mencantumkan rujukannya dari mana kita ambil. Jadi walaupun sudah kita ubah sedemikian rupa kalimatnya, tapi tetap kita harus mencantumkan rujukan karena kita tidak mendapatkan kalimat itu ujug-ujug dari langit gitu ya. Nah, dalam paper ya boleh melakukan paraphrasing. Jadi ini lebih bagus daripada quoting. Tapi sebaiknya juga paraphrasing ini juga masih bisa dihindari dan yang lebih bagus adalah teknik selanjutnya yaitu summarizing. Nah, kita lihat contoh paraphrasing. Nah, ini paraphrasing ya. Itu yang di atas adalah sumber aslinya. Misalnya tuberkulosis merupakan penyakit kronis menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis dan sebagainya. Maka kita agak ubah sedikit kalimatnya, kita awali dengan yang bawah ini ya, tuberkulosis disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, yaitu penyakit menular dan kronis dan sebagainya. Nah itu jadi berubah kan, dengan perubahan kalimat itu maka similarity content-nya akan kecil gitu kan. Nah kemudian misalnya di kalimat yang kedua nih, kalimat ketiga, diperkirakan seorang penderita tuberkulosis kepada 1 dari 10 orang di sekitarnya gitu kan. Maka kita bisa saja menulis tingkat penularannya dapat mencapai 1/10 gitu ya. Itu bisa saja. Nah, setelah kita lakukan paraphrasing, maka kita tetap harus mencantumkan rujukan. Nah, karena kita tidak mendapatkan ini ujug-ujug dari langit. Oke, kita lanjut ke teknik ketiga yaitu summarizing ya. Nah, summarizing ini sama dengan paraphrasing, cuman dia lebih singkat lagi. Ya, jadi definisinya sama, mengambil kutipan, kemudian kita olah dengan kalimat kita sendiri tanpa merubah pokok kalimatnya, tapi kita merangkum lagi. Mungkin dari satu paragraf menjadi hanya mungkin satu kalimat atau 2 kalimat kayak gitu ya. Seperti itu ya. Tapi tetap juga kita harus mencantumkan rujukannya. Nah, dalam paper kita boleh melakukan summarizing ya, lebih banyak daripada paraphrasing dan quoting. Jadi summarizing lebih banyak. Namun, masih ada
satu teknik lagi di mana ini yang seharusnya lebih sering dilakukan. Yang paling sering ini yaitu apa? Idea taking. Ya, nanti akan saya jelaskan seperti apa idea taking. Oke, saya akan menjelaskan dulu summarizing. Nah, ini summarizing ya. Kita ambil sumbernya yang sama tadi ya, seperti yang di atas itu. Tapi kemudian kita agak persingkat lah. Tidak semua informasinya kita ambil. Kurang lebih kayak gitulah ya. Saya kira Bapak Ibu bisa lah melakukan summarizing dari sebuah paragraf. Atau mungkin 2-3 paragraf di summary menjadi hanya misalnya satu paragraf. Bisa seperti itu ya. Oke, tapi jangan lupa tetap harus mencantumkan rujukannya. Di sini rujukannya saya cantumkan di atas ya. Tapi cara yang paling sering harus dilakukan dalam menulis paper adalah yaitu cukup hanya merujuk pada idenya saja ya, atau yang disebut dengan idea taking. Nah, ini jika Bapak Ibu melihat paper-paper internasional, maka mereka kebanyakan melakukan idea taking. Yang paling sering mereka lakukan adalah idea taking. Idea taking itu seperti apa sih gitu ya? Idea taking itu sebetulnya hanya mengambil idenya saja. Nih sebagai contoh ya, kalimat yang pertama ini 1-4. 1-4 ini maksudnya adalah rujukan ke 1-4. Ini menggunakan gaya selingkung IEEE ya. Ini rujukan dengan nomor. Jadi nanti di daftar pustakanya itu nomor. Biasanya kan daftar pustaka itu dari mulai A ya, penulisnya misalnya Ahmad, Budi, Dodi gitu ya. Itu kalau urutan apa ya, gaya selingkung apa. Tetapi kalau IEEE itu tidak menggunakan sequence dari huruf, tetapi siapa yang pertama kali muncul, misalnya di introduction yang pertama kali muncul siapa, Dodi, maka Dodi itu di daftar pustaka urutannya nomor 1 gitu ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini kalimat-kalimat ini teman-teman ya, itu semuanya kan hanya mengambil idenya saja, hanya mengambil idenya saja. Ya, cobalah ini misalnya kita lihat kalimat pertama di paragraf kedua ini. Nah, ini dia sudah mengambil dari rujukan ke-19 sampai ke-26, banyak sekali tuh ya, di mana di dalam rujukan-rujukan itu dikatakan bahwa salah satu metode yang paling penting ya untuk menyediakan transfer data secara gratis adalah dengan menggunakan radio frekuensi. Jadi kita bisa saling mengirimkan data ya, tapi ini tentunya masih di dalam penelitian ya, adalah dengan menggunakan radio frekuensi. Nah, ini yang menulis seperti itu paper nomor 19 sampai 26. Dan itu saya yakin kalimatnya berbeda-beda, tetapi idenya kurang lebih sama. Itu adalah idea taking ya Bapak Ibu. Kita yang bahasa Indonesia saja yang bahasa Indonesia yang terakhir, nah misalnya kayak gini ya. Nah, ini salah satu paper saya, ini paper saya nih. Saya ambil dari paragraf kesekian gitu ya. Coba kita fokus di sini saja nih, di kalimat terakhir. Nah, beberapa pelatihan menulis paper, ya, di antaranya pernah dilakukan di kalangan mahasiswa. Siapa yang melakukan? Siapa yang pernah menulis? Ananta. Di kalangan guru, yang pernah melakukan Redana dan kawan-kawan. Di kalangan dosen juga pernah dilakukan. Siapa yang membuat papernya? Ginanjar. Kemudian di kalangan Uda Iswara juga pelatihan menulis paper pernah dilakukan. Kata siapa? Kata Arthur. Nah, itu betul-betul ini bukannya quoting, bukannya paraphrasing, bukan summarizing, bahkan kita hanya mengambil idenya saja. Bahwa misalnya pelatihan menulis paper pernah dilakukan di kalangan dosen, ya, kata Ginanjar. Nah, itu Bapak Ibu sekalian ya, ini cara menghindari plagiarisme yang harus paling sering kita lakukan, yang harus paling banyak kita lakukan agar terhindar dari plagiarisme adalah idea taking. Kita baca sebuah paper, kita baca sebuah buku, kemudian kita ambil idenya saja, kayak gitu ya. Itu yang harus paling sering. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Saya kira sudah paham ya. Nah, sehingga jika saya gambarkan seperti ini, maka sebaiknya di dalam sebuah paper itu agar kita terhindar dari plagiat, kita harus paling sering menggunakan teknik atau cara idea taking, yaitu mengambil idenya saja. Kemudian kita boleh juga melakukan summarizing, ya boleh ya. Tentu porsinya lebih sedikit. Kita juga boleh melakukan paraphrasing, boleh silahkan ya. Tetapi tentunya juga
lebih sedikit lagi. Kita pun boleh melakukan quoting ya, tetapi tadi sebaiknya ini yang paling sedikit ya, atau bahkan kalau bisa dihindari, nggak usah ada quoting lah di paper kita gitu ya. Nah ini saya kira Bapak Ibu pembelajaran kita kali ini mengenai apa namanya, mengenai anti plagiarisme. Jadi kesimpulannya di dalam karya tulis ilmiah, paper contohnya, sebaiknya hindari minimalisir penggunaan quoting. Justru sebaliknya lebih banyak gunakan atau lakukan cara idea taking ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya. Jika masih ada pertanyaan, silakan dikirim ke alamat email saya yang tercantum di bawah ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Sampai jumpa di pelajaran ke-6.